Halo guys, kita dari kelompok 4, gua Rafli. Aku Nanda. Aku Yuna. Aku Lia, dan satu lagi ada Rivaldo sebagai kameramen dan editor. Nah, jadi di sini kami ingin memperlihatkan hasil interview untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah dasar-dasar humas. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung ke interviewnya. Halo guys, perkenalkan aku Yuna dari perwakilan kelompok 4. Hari ini aku sudah bersama salah satu karyawan dari perusahaan Paragon. Boleh dikenalin dulu Kak, siapa namanya? Halo teman-teman semua, salam kenal. Aku Dewa Guntara dari CAF Community of Host Jakarta Banten, PT Paragon Technology and Innovation. Oke, dari PT Paragon ya Kak? Iya betul, dari PT Paragon ya. Kalau dari PT Paragon sih boleh diperkenalin dulu Kak, mungkin bidang perusahaannya, sudah berapa lama? Iya, jadi kalau untuk Paragon itu tentu perusahaan yang memang udah banyak yang kenal ya, masif juga pergerakannya. Jadi Paragon ini bergerak di bidang skincare dan personal care. Tentu kalau misalkan teman-teman tahu, produk Wardah ya, Wardah, Emina, CAF, dan Labore, dan 12 brand lainnya, itu tentu di bawah naungan PT Paragon. Nah, PT Paragon ini berdiri sudah lama ya, sudah lama pada tanggal 28 Februari 1985. Yang tadinya tuh namanya Tradisi Pusaka Ibu ya, namanya Tradisi Pusaka Ibu, lalu seiring berjalannya waktu ya, karena memang terlihat kuno, lalu ada improvisasi dari pihak Paragonnya untuk diganti namanya jadi PT Paragon Technology and Innovation gitu. Kalau dari kakak kan berarti masuknya ke bagian humas ya kak? Iya betul, dari PT Mas. Paragon. Kalau dari PT Paragon sendiri mungkin kayak ngelihat kepentingan atau urgensinya nah adanya humas atau PR itu sendiri kayak gimana sih kak? Oke, jadi kalau untuk humas itu sangat penting ya untuk sebuah perusahaan. Apalagi PT Paragon ini memang memasifkan produknya itu melalui sosial media dan juga terjun langsung ke masyarakat. Nah, caranya gimana? Tentu caranya untuk memperkenalkan brand-brand ini melalui influencer dan juga artis ternama, sehingga ketika mereka diiklankan itu ternyata ada PT Paragon nih, warna dari PT Paragon. Nah, jadi situ akan terkenal dengan sendirinya oleh masyarakat gitu. Bahkan untuk yang brand CAF-nya ya, brand skincare untuk cowok itu kan di tahun 2020 itu baru banget ya, baru 3 tahun berdiri, tapi dia penjualannya, omsetnya langsung naik. Karena apa? Karena menggunakan sosial media atau e-commerce yang untuk memasifkan produk ini untuk segmentasi cowok dan tentunya halal gitu. Jadi memang ada strategi marketnya untuk gimana caranya masyarakat kenal dengan Paragon gitu. Kalau misalkan kan setiap perusahaan punya image masing-masing ya yang betul dibangun banget. atau yang memang sedang dituju gitu. Kalau Iya. dari Paragon sendiri atau misalnya nanti CAF itu dia mau ngebangun apa sih kak? Mau lihat masyarakat tuh kayak gimana? Iya, jadi kan untuk saat ini memang skincare bukan hanya untuk cowok doang, untuk cewek doang ya. Tapi cowok juga harus memiliki self awareness mengenai skincare, bagaimana caranya dia melakukan grooming ya, perawatan wajah, dan juga bagaimana cara dia menjaga kestabilan wangian di tubuh ya, dan juga cara menjaga dia wibawa ya, bagaimana caranya dia wibawa dengan karakteristik seorang cowok. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan produk-produk ini dari dimulai facial wash, body wash, dan juga parfum serta serum ya, dan juga banyak lainnya, sehingga CAF ini dikenal sebagai brand ya untuk skincare atau personal care untuk segmentasi cowok gitu. Jadi memang dari marketnya atau dari caranya itu memperkenalkan dengan santai, dengan konten-konten yang milenial gitu, ala Gen Z gitu ya, sehingga gampang banget masuknya. Banget nih masuk yang Iya. lain banyak gitu ya. Nah, dan juga dari segi visualnya kan cowok kan nggak mau ribet ya, nggak mau kalau misalkan punya skincare Kelihatannya gambar kayak bunga-bunga gimana nih, gitu kan, bunga-bunga dan berwarna-warni. Jadi dari segi visual ini diperhatikan banget, jadi terlihat simpel dan elegan sehingga gampang masuk ke market para cowok gitu. Gak banyak gambarnya gitu ya. Betul Warnanya banget. juga warna-warna yang kalem, Yes, benar-benar. gelap, doff gitu. Betul. Ya. Jadi Masuk gitu. banget gitu untuk Yes. sesuai sama Betul. laki-laki gitu. Image-nya nggak mau yang agak manis Ribet gitu, ceria enggak ya, terus, tapi manly. Yes, betul, Image-nya. manly dan maskulin ya. Gitu. Kalau untuk mencapai image itu sendiri gitu dari Paragon atau misalnya CAF secara khusus itu apa yang dilakukan mungkin dengan programnya atau membangun setiap saat iklannya punya sesuatu yang khusus gitu. Oke, ya kalau untuk tagline, perihal tagline itu tentu diperhatikan oleh CAF ya. Jadi tagline-nya itu CAF jalan yang kupilih. Jadi kalau misalkan jalan yang kupilih itu ada filosofinya. Jadi kalau misalkan kita pengen melakukan grooming atau aktivitas itu kan harus punya bukan benda ya, ibaratnya kayak punya senjata lah untuk gimana caranya kita percaya diri. Nah itu sebagai jalan bentuk
kita untuk melakukan grooming setiap hari dengan pakai produk KAF. Itu jalan yang kepilih, itu filosofinya. Dan juga untuk yang strategi yang kedua itu menggunakan sosial media dan juga pemasifan iklan. Jadi misalkan teman-teman sudah lihat iklan yang ada di TV gitu ya, bahkan di YouTube atau Instagram itu kan suka lewat iklan dari KAF. Nah itu melalui platform seperti itu kita masuk ke ranah masyarakat gitu. Dan juga untuk yang ketiga strateginya itu ada program CSR juga nih. Jadi memang langsung terjun ke masyarakat tanpa adanya embel-embel, ibaratnya kayak bukan kayak politik lah, tapi dia itu benar pure ngasih produk secara gratis ke masyarakat tanpa adanya imbalan. Gak minta imbang, gak minta Betul. suara gitu. Iya, ya, gak minta suara dan gitu. gak ada feedback sama sekali, itu pure banget. Jadi sehingga teman-teman atau masyarakat itu bisa merasakan dampaknya dari produk KAF dan juga Paragon. Nah, kayak tadi kan nyinggung CSR ya. Kalau dari CSR mungkin Paragon sendiri secara luas atau KAF khususnya mungkin punya CSR khusus atau misalnya kayak udah khas nih jadi CSR-nya Paragon gitu dari bertahun-tahun. Iya, jadi kan kalau Paragon itu memang dikenal dengan brand yang Islamic banget lah ya. Jadi pasarnya itu memang orang-orang Muslim dan juga dari tagline-nya halal ya untuk Wardah, terus KAF juga produk yang halal gitu. Jadi memang dua brand ini memang sangat berkolaboratif ya, Wardah dan juga KAF. Tentu untuk yang brand lainnya pun sama begitu. Jadi untuk program CSR-nya kita itu melakukan product placement ke masjid-masjid yang ada di Indonesia. Jadi kita bulan Ramadan kemarin itu ada product placement 1000 masjid di seluruh Indonesia. Jadi kita menaruhkan produk secara gratis di sana, di area tempat wudhu, di area yang strategis, sehingga masyarakat bebas menggunakan produk tersebut. Ada body wash, ada facial wash, itu kita taruh semua. Hand sanitizer pun ada gitu ya. Jadi kita langsung memberikan dampak secara langsung ke masyarakat gitu. Itu yang program CSR yang tradisi dari tahun ke tahun gitu ya. Paragon, iya betul. Terus dilakukan. Itu kan yang baru-baru aja nih dilakukan CSR. Kalau misalnya mungkin beberapa bulan lagi atau nanti ke depannya yang paling dekat untuk dilakukan lagi ya Paragon atau khususnya KAF itu ada apa sih Kak gitu? Iya, jadi kalau untuk CSR selanjutnya itu tentu kita bisa memberikan support pada pemuda-pemuda nih, pemuda-pemuda komunitas ataupun ataupun mahasiswa gitu ya yang sekiranya teman-teman yang aktif untuk beraktivitas olahraga gitu, main basket ataupun main futsal segala macam, itu KAF bisa ngasih support secara gratis. Bahkan kalau misalkan ada mahasiswa yang ingin mengadakan seminar, itu kita bisa support produk ataupun prize money sehingga kita bisa menaruhkan brand di situ. Jadi memang supaya membuat kolaborasi aktif secara masif ya ke mahasiswa. Jadi kalau misalkan kita berkolaborasi, itu akan meningkatkan exposure antara kedua belah pihak. Nah di situ akan timbulnya perkenalan secara tidak langsung dengan brand kita dan juga mahasiswa yang terlibat atau komunitas yang terlibat gitu. Itu bentuk nyata dari kita gitu ya. Dari KAF sendiri gitu ya. Permasalahannya. Kalau ngomongin misalnya permasalahan kan nanti tujuannya ke masyarakat nih. Betul. Kan dari masyarakat juga ada yang sering ngasih feedback atau komplain gitu ya. Feedback kan nggak selalu bagus ya. Ada juga komplainnya gitu. Mungkin ada kasus apa yang sering dihadapi? Oke, untuk kasusnya mungkin semua brand atau perusahaan pasti akan mengalami kendala ya. Nah, kendala yang kita sering alami dari PT Paragon Technology and Innovation ini tentunya mungkin keluhan dari masyarakat perihal originalitas dari produk kita. Jadi ada beberapa case ya yang dimana toko-toko ini menyediakan produk dari Paragon tapi itu tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalkan masyarakat ini beli di platform toko online orang-orang gitu ya. Misalkan parfum KAF. Nah itu ketika dipakai kok komplainnya kenapa ini tidak bertahan lama wanginya, terus bahkan kok tiba-tiba jadi bau tidak sedap gitu kan ini parfum. Nah itu salah satu case. Jadi bahwasanya untuk kasus tersebut itu kita lebih banyak komplain dari toko-toko karena oknum toko-toko tersebut karena ketidakasliannya. Jadi kita dapat dampak dari masyarakat, ini kok brand Paragon kayak gini gitu, padahal itu kan salah satu faktor dari oknum tokonya gitu yang tidak menyediakan produk asli dari kita. Sebagai pengguna, aku juga salah satu pengguna produk Paragon nih Kak. Apa salah tuh? satu pengguna Wardah. Udah banget. Emang cewek banget ya? Cewek. Dan emang sebagai pembeli ya ngelihat itu harganya bener-bener jauh banget. Bedanya bisa sampai setengahnya gitu ya dari toko-toko yang itu tuh bener-bener agak kalau nggak dipikir panjang juga yaudahlah kayaknya sama jadi kadang nggak berpikir panjang gitu guys. Berarti yang harganya setengah
itu Iya, jadi harus nggak ori. dicek lagi keasliannya ya, karena jangan sampai tergiur harga murah. Tuh, logikanya dipakai aja guys, maksudnya toko orinya jual 20.000, di yang lain 10.000 kan nggak Iya, mungkin. kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin guys. Nggak Kecuali kalau ada subsidi dari platform tersebut. Nah, itu dia. Gitu. Nah, Jadi dengan- itu sih biasa. Ya, kalau kan komplainnya sering kayak gitu nih, gitu kan. Misalnya, atau nggak jadi nggak berefek atau malah mungkin efeknya buruk gitu ke si gitu ya. pelanggan karena barangnya nggak asli tersebut gitu. Kalau dari pihak perusahaan itu gimana cara mungkin menanggulanginya atau nantinya mencegah untuk hal yang toko-toko kayak tadi itu Iya. makin banyak gitu Kak? Iya, jadi untuk perusahaan ini memang mengkultuskan atau memberikan instruksi lah kepada humas atau biasa disebut kita community host. Nah, jadi community host itu masing-masing brand ada. Kalau CAF itu namanya KCH ya, atau CAF Community Host. Terus Labore itu ada LCH, Labore Community Host. Dan juga Wardah juga ada promotornya. Jadi kita disuruh, bukan disuruh ya, diinstruksikan oleh perusahaan untuk memberikan brand image pada masyarakat melalui platform yang ada. Misalkan kita selaku promotor gitu ya, ibaratnya kita ada seorang promotor yang diinstruksikan untuk melakukan live streaming di sosial media yang ramai gitu ya. Dan itu di toko tersebut itu kita langsung memberikan identitas kita bahwasanya kita asli dari Paragon dan tidak perlu lagi ragu-ragu untuk beli produk di toko ini gitu. Jadi itu salah satu kita untuk memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat bahwasanya oh itu hanya oknum yang tadi yang memberikan produk palsu tadi. Nah, sehingga perusahaan ini langsung nih menyuruh kita untuk nih terjun langsung aja ke toko untuk melakukan live streaming segala macam dan juga melakukan branding gitu contohnya. Jadi bisa meminimalisir asli gitu ya. Iya, Ada betul. pembedanya dari yang tadi oknum-oknum tersebut. Betul. Jadi selama live streaming berlangsung itu kita langsung kita memperkenalkan diri kalau saya nih dari CAF Community Hub Jakarta Banten yang siap menemani teman-teman semua mengenai produk CAF segala macam ini. Itu contohnya. Jadi ada kepercayaan dari masyarakat untuk membeli produk di toko tersebut gitu. Benar-benar membuat masyarakat yakin gitu ya. Iya, Dari benar-benar. mana yang asli, mana yang enggak gitu, mana yang masih bisa masuk akal enggaknya gitu ya untuk dibeli selain saya di official store, tapi di toko ini berarti bisa juga karena ada Iya, betul banget. community house. Kalau boleh, tadi kan sering disebut ya CAF Community House. Iya, CAF House Community ya. House. Oke. Boleh mungkin ada dibahas lebih dalam sedikit Kak di bagian CAF Community House. Oke, kalau CAF Community Host sendiri itu job desk saya adalah memberikan support kepada komunitas ya, misalkan komunitas bola ataupun futsal yang ingin mengadakan turnamen ataupun kegiatan weekly gitu ya atau mingguannya. Terus mereka minta branding gitu, branding bersama CAF. Nah itu kita bisa bantu untuk mensupport berupa produk ataupun bendera ya untuk misalkan CAF X komunitas tersebut gitu. Jadi kita ada brandingnya di sosial media, itu pertama tugas kita. Jadi memprospek komunitas pemuda yang pengen melaksanakan aktivitas di luar ruangan ataupun di lapangan untuk cowok-cowok. Lalu yang kedua kita mengurus juga proposal kerjasama dengan instansi. Misalkan ada yang ingin, misalkan tuh orang perbankan ya, ada training mengenai beauty class atau handsome class. Nah itu kita dijadikan sebagai pemateri dan kita bisa memberikan produknya secara diskon gitu ke perbankan tersebut. Diskon ya. Jadi memang ada produk khusus untuk relasi kita gitu. Kalau misalkan ada grooming class atau beauty class gitu. Jadi kita terjun langsung. Terus yang ketiga itu kita memberikan representatif brand gitu ya. Jadi kita keliling-keliling, bukan keliling ya. Jadi misalkan ada kegiatan apapun seperti festival, terus lalu dimanapun kita berada selaku humas kita harus membawa produk kita seperti ini gitu. Jadi kemanapun kita harus bisa membranding atau melakukan soft selling ya sebagai representatif kita sebagai CAF Community Host gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat CAF Community Host itu lebih terjunnya ke lapangan dan juga ke masyarakat gitu. Kalaupun di kantor itu karena ada hal ya misalkan ada pembuatan laporan, pergudangan segala macamnya itu Officingnya masih tetap ada tapi lebih dominan di lapangan sebagai representatif brand. Terbukti sekali ini kakaknya sangat enggak ya. jadi brandnya pembawaannya guys sangat terbiasa diselektif gitu untuk orang yang jadi representatif ya perusahaan gitu guys maksudnya. Iya. Jadi sebenarnya saya juga introvert gitu ya. Tuntutan pekerjaan tapi tetap profesional. Iya betul karena profesionalitas. Kita udah banyak ya kan bahas tentang Paragon dan CAF sendiri gitu ya.
Mungkin untuk saat ini sekian dulu kita sudahi interviewnya dari Kak Dewa sama Kak aku. Ya, mengucapkan terima kasih banyak atas udah perhatiannya. Ya ini terima kasih banyak untuk waktunya dan perhatiannya dan segala semuanya. Iya, oke. Oke. Bye. Dadah. Hai guys, hari ini kita bersama narasumber kedua. Boleh Kak diperkenalkan dulu dari perusahaan mana, nama dan jabatannya? Baik, sebelumnya terima kasih udah ngasih waktu ke saya buat perkenalan diri. Nama saya Devianti dari perusahaan PT Bosung Indonesia. Saya di sana menjabat sebagai staf HRD. Mungkin itu aja sih untuk perkenalan dirinya. Oke, untuk perusahaannya ini bergerak di bidang apa kalau boleh tahu? Untuk perusahaan Bosung ini bergerak di bidang karton box dan shopping bag. Perusahaan ini udah berapa lama nih berjalan? Terus sejarah perusahaannya tuh kayak gimana? Bosung sendiri itu berdiri dari tahun 1991, tepatnya di bulan Agustus. Sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan dan bahkan sampai saat ini sudah memiliki 2 cabang yang berletak di Sukabumi dan Semarang. Oke, sekarang kita masuk ke humasnya ya Kak. Secara keseluruhan nih, gimana sih perusahaan itu memposisikan humas atau departemen humas sendiri dari segi urgensinya? Humas itu sangat penting ya kalau untuk PT besar termasuk Bosung ini, karena hubungan masyarakat tersendiri ini sangat berpengaruh bagi kita. Dimana dari humas ini kita nanti bakalan dapet feedback baiknya itu dari segi merek kitanya yang bakal dikenal orang banyak, dari klien-klien kitanya dan dari merek-merek kitanya. Oke. Image perusahaan, ada nggak sih image perusahaan yang lagi dibangun atau yang udah ada? Kayak gimana kira-kira? Image-nya dalam segi humas? Ya. Mungkin dalam segi humas kita image-nya itu selalu berperan baik kepada hubungan masyarakat, terutama pada lingkungan sekitar, pada klien-klien kami juga, dengan memberikan memberikan kualitas yang terbaik dengan apa yang kita miliki sesuai dengan apa yang dibutuhkan klien kitanya. Gimana sih dalam praktiknya perusahaan sendiri mencoba membangun image yang baik? Yang pertama, dengan menjalankan komunikasi yang baik terhadap klien, itu yang paling penting ya. Terus yang kedua juga hubungan masyarakat kita, baik itu pada klien ataupun pada ruang lingkup sekitar. Karena kalau misalkan dari ruang lingkup sekitar kita aja, contoh, karena kan Bosung ini berada di ruang lingkup masyarakat, bukan di kawasan industri. Jadi gimana caranya Bosung ini dikenal baik oleh masyarakat setempat dengan produksi yang sangat baik, sehingga bisa dipaparkan juga oleh masyarakat tersebut kepada yang lain, masyarakat lain, sehingga bisa terdengar baiknya oleh klien kita. Oke. Di perusahaan Bosung sendiri ada nggak sih program CSR nih yang dimiliki khas dari perusahaan tersebut? Boleh yang bertahun-tahun udah berlangsung atau yang baru-baru deh? Kalau yang berlangsung mungkin udah ada ya. Dari segi pendidikan itu sangat penting kalau untuk CSR. Terus juga kesehatan juga udah ada, ke lingkungannya juga udah ada. Dari segi kita pemanfaatan limbahnya, karena kan Bosung ini kertas ya, karton. Jadi gimana caranya kita manfaatin kertas yang udah terbuang ini untuk diolah kembali, biar kita nggak terus-terusan juga menggunakan pohon untuk digunakan lagi gitu. Kira-kira program apa nih yang dijalanin untuk CSR ini? Program untuk CSR paling kita nggak ada program, mungkin ada ya, cuman untuk yang saat ini saya jalanin kita fleksibel aja. Gimana kita waktunya harus menggunakan CSR ini ya kita gunakan. Pasti yang pentingnya sih kita selalu gunakan ini. Untuk
Kira-kira ada nggak sih nih dari klien-kliennya Bosung, ada nggak masalah atau komplain yang sering kali dilaporkan? Itu kira-kira gimana itu dalam segi pelayanannya? Kalau untuk komplain saat ini alhamdulillah tidak ada, karena kita juga tidak bekerja sama dengan, maksudnya alhamdulillah Bosung ini bekerja sama dengan brand-brand ternama seperti Sportation, kita kerjasama Nike, Adidas, bahkan Thomas pun kita kerjasama. Jadi alhamdulillah untuk sejauh ini kita masih belum ada komplain dan mudah-mudahan jangan. Amin. Terus cara apa nih yang biasa dipraktikkan untuk menanggulangi masalah tersebut? Kalau misalkan ada komplain, gimana sih nanti perusahaan itu menghadapi komplain tersebut? Misalnya ada. Kalau misalkan ada, yang pertama kita tanya dulu sama klien kita masalahnya di mana, entah dari respon dari marketingnya yang lambat atau dari produksi kitanya yang lambat untuk kirim barang ke sana. Itu pasti kita tanyakan dulu terlebih dahulu sama customer kitanya, dan setelah itu baru kita rembukan kembali kepada office kitanya atau kepada marketing tersebut. Oke, terima kasih Kak. Mungkin sekian dulu guys dari narasumber kedua kita. Dadah. Halo guys. Jadi di sini kita udah bersama narasumber terakhir kita. Boleh Pak diperkenalkan dulu dirinya? Oke, nama saya Arfi Bowo. Saya adalah Human Capital Manager di PT Moko Indo Prakasa, salah satu penyedia perusahaan jasa konstruksi dan manpower supply untuk pekerjaan sipil maupun migas. Proyek kami tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Jambi sampai Papua. Mungkin itu sekilas, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Perusahaan ini bergerak dalam bidang apa Pak? Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi Moko Indo Prakasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Nah, jasa konstruksi itu meliputi pembangunan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan sipil ya, mulai dari membangun jalan, jembatan, gedung perkantoran, sampai rangka baja, namanya structure ya, rangka baja untuk instalasi migas. Nah, salah satu proyek yang paling besar yang kami kerjakan itu adalah pembangunan steel structure atau rangka baja di Blok Tangguh, Papua Barat. Nah, Blok Tangguh itu adalah salah satu blok LNG atau gas alam cair yang terbesar di Indonesia hari ini, di bawah pengelolaan British Petroleum gitu. Itu proyeknya dari 2017 sampai 2018. Yang kedua, perusahaan kami juga bergerak di bidang manpower supply. Jadi manpower supply itu kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan operasional HRD atau human capital ya, yang biasanya dikerjakan oleh klien kami tapi di outsource ke perusahaan kami. Jadi mulai dari administrasi pegawai, penggajian atau payroll, asuransi, BPJS, tenaga kerja dan kesehatan, maupun employee services yang lain gitu. Jadi sederhananya mereka mengoutsource pekerjaan human resource management ke kami gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Baik. Mungkin bisa diceritakan usia dan sejarah perusahaan tersebut? Baik. Perusahaan ini berdiri tahun 2009. Jadi kurang lebih sudah 14 tahun ya. Tahun ini tahun ke-14. Pendirinya awalnya ada 3 orang. Ada Pak Iksan Septiansyah, Pak Agus Sulistyo, sama satu lagi Pak Wardana. Mereka ini teman kuliah ya di Teknik Metalurgi ITB. Terus 2009 mereka sepakat untuk mendirikan perusahaan bersama-sama. Nah, terus awalnya perusahaan konsultan ya. Jadi memang kan yang paling mudah dengan modal sedikit itu konsultan. Kan modal otak aja gitu kan. Gitu, nggak perlu modal banyak. Jadi dulu awalnya memang konsultan engineering ya untuk konstruksi. Nah, tapi seiring dengan waktu perusahaan berkembang sampai akhirnya kita waktu itu yang proyek konstruksi yang besar yang pertama yang kita dapatkan itu adalah di Blok Sonoro. Blok Sonoro itu di Luwuk, Sulawesi Tengah. Itu adalah lapangan migas juga, yang mengelola adalah Pertamina dengan Medco, jadi joint operation. Nah, kita waktu itu membangun steel structure, jadi rangka baja juga tuh buat Blok Sonoro itu di Luwuk, Sulawesi Tengah.
Satu kita kerjakan di Bojonegoro, itu di Exxon Mobil ya. Itu juga blok migas juga. Nah, terus kita dapat yang di Papua. Nah, tahun 2017 bergabung 2 orang baru ya. Pak Andika sama Pak Handianto. Ini juga teman kuliah di ITB. Jadi ini teman-teman kuliah kumpul bareng bikin usaha lah. Namanya Muko Indo. Nah, itu ada ceritanya tuh. Boleh ceritain? Boleh cerita ya? Iya. Jadi mereka ini penggemar MU. Jadi senang MU, terus mereka MU-nya tapi di Indonesia gitu ya, MU Corporation Indonesia, jadi Muko Indo. Jadi mereka tuh penggemar MU. Nah, akhirnya ini cerita yang saya dengar ya, nggak tahu bener apa enggak, tapi ya karena namanya juga teman kuliah ya, mungkin suka nonton bola bareng gitu ya. Saya mereka bikin usaha. Nah, tuh terus kemudian belakangan kita juga menggarap yang main power supply tadi. Jadi main power supply itu belakangan sih sebenarnya. Awalnya kita cuma konstruksi aja. Nah, awalnya tuh dulu waktu di Papua, di Blok Tangguh itu, kan kita cuma bangun rangka baja tuh. Sipil lah gitu ya. Tapi terus kemudian klien kita waktu itu CSTS ya. CSTS tuh main kontraktor. Itu ada 4 perusahaan tuh yang... Jadi ada 4 perusahaan, konsorsium, jadi main kontraktor yang mendapatkan proyek dari BP. Jadi kalau blok migas itu, misalkan saya dapat satu area nih, di situ ada gas dan minyak, minyaknya ya, migasnya gitu. Nah, saya tuh nggak bangun sendiri, saya serahin ke kontraktor, namanya main kontraktor. Nah, main kontraktor itu waktu itu CSTS itu ada Chiyoda itu perusahaan Jepang ya, Sepem itu perusahaan Itali, Tripatra sama Suluh Adiwasesa, ini perusahaan Indonesia 2 ini, membentuk konsorsium namanya CSTS. Nah, CSTS ini sebagai main kontraktor, dia menyerahkan paket-paket pekerjaan. Jadi ada yang bikin steel structure-nya, rangka bajanya, ada yang bikin gedungnya, ada yang bikin pipingnya, pipa-pipanya gitu. Ada yang bagian cateringnya, macam-macam lah. Bagian-bagiannya ya. Jadi ada paket-paket pekerjaan. Ada yang waste manajemennya, jadi cuma ngurusin sampah aja. Gitu. Nah, kita kebagian steel structure-nya. Nah, jadi waktu itu kita mengerjakan steel structure. Tapi kemudian si CSTS ini, Menkon kita melihat kayaknya manajemen manpower-nya nih oke gitu. Terus akhirnya mereka minta kita juga menjadi manpower supply. Manpower supply itu gini. Jadi kerjaan utama kita tuh bikin rangka baja. Iya. Tapi ada kerjaan-kerjaan di luar kerjaan ini yang membutuhkan tenaga kerja, misalkan pekerjaan piping ya, bikin instalasi pipa lah. Nah, itu mereka butuh tenaga kerja dari kita, jadi mereka serahkan ke kita. Jadi mereka minta kita supply tenaga kerja lah begitu. Nah, tenaga kerja itu yang kita kelola mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan utama kita. Nah, itu pertama kali kita dapat manpower supply. Setelah itu baru kita dapat lagi project yang di Jambi itu Petrocina. Jadi mereka punya sekitar 200 karyawan. Nah, itu HR manajemennya diserahkan ke kita. Nah, sekarang kita ada lagi manpower supply itu di Kalimantan ya, dengan Pertamina Hulu Indonesia. Nah, itu juga manpower supply diserahkan ke kita. Gitu sih ceritanya. Jadi so far kita di 2 area ini. Nah, walaupun Muko Indo juga punya anak-anak usaha tuh. Kita punya tambang batu di Subang. Nah, anak usahanya namanya Selaras Karya Bersama. Itu dia perusahaan yang menambang batu dan mengolah batu itu menjadi bahan baku untuk konstruksi juga. Jadi kayak bangun jalan kan pasti butuh batu tuh. Iya. Nah, itu kita punya tambang batu dan crushing plant-nya. Jadi kita punya pengolahannya. Terus kita juga ada anak usaha penjualan alat-alat proyek. Jadi kayak sepatu, safety, helm, baju overall ya buat baju yang buat lapangan itu. Nah, itu kita punya anak usaha juga yang menjual kebutuhan ini, namanya Area Bersama. Kemudian kita juga ada anak usaha yang bergerak di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Anak saya namanya Indonesia Jepang Edukasi ya. Jadi ini pelatihan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri sih. Terus kita juga punya anak usaha untuk trading, jadi jual beli ekspor impor gitu. Jadi kita punya beberapa anak usaha.
Nah ini sekarang jadi memang anak-anak usaha ini baru muncul tuh pas COVID. Jadi manajemen melihat nih kan COVID itu banyak mengubah konstelasi bisnis ya. Nah, jadi kita mempersiapkan kalau misalkan usaha utama kita nih ada apa-apa, kita udah siapin ya kayak sekoci-sekocinya lah anak-anak usaha yang terkait dengan usaha utama kita yang diharapkan bisa menopang usaha utama yang kita jalankan. Kan karena kita konstruksi pasti kita butuh batu tuh kalau kita bangun jalan. Nah, batunya bisa diambil dari anak usaha gitu. Karena kita konstruksi kan kita pasti butuh alat pengaman diri tuh ya kayak sepatu, kacamata, helm segala macam itu bisa diambil dari anak usaha. Kita juga butuh manpower kan, ya, yang kita berikan pelatihan dan bisa ditempatkan di proyek-proyek kita itu kita juga punya anak usahanya. Jadi intinya anak usaha ini masih saling terkait dengan core bisnis kita. Gitu. Ya, itu namanya satu value chain lah. Gitu. Jadi kayak misalkan kalau saya jual ayam goreng, itu kan berarti saya punya peternakan ayamnya, gitu kan. Saya punya pabrik bumbunya atau tepungnya, gitu kan. Dan seterusnya gitu. Saya punya pabrik packagingnya gitu. Jadi saya nggak beli kemana-mana ya, saya belinya dari anak-anak usaha saya aja. Gitu. Satu grup. Kurang lebih gitu sih. Ya mungkin untuk bagian humasnya Pak, bagaimana sih secara keseluruhan perusahaan tersebut memposisikan humas dan adanya departemen humas dari segi urgensinya? Oke, kita sebenarnya karena memang usaha kita itu lebih ke B2B ya, kan usaha itu ada dua ya, ada B2B, business to business, ada B2C, business to consumers. Jadi B2B itu maksudnya gini, sebuah perusahaan kalau kliennya perusahaan yang lain, itu namanya business to business. Nah, kalau B2C itu sebuah perusahaan, kliennya atau pelanggannya itu masyarakat secara umum. Itu namanya B2C gitu. Jadi kalau saya jualan fried chicken, kan pelanggan saya bukan perusahaan lain kan, tapi masyarakat umum kan, ya itu namanya B2C. Nah kita ini B2B karena klien kita atau pelanggan kita tuh perusahaan juga gitu. Nah sehingga kemudian kalau bicara kehumasan yang sudah berjalan sekarang ya kita tuh basisnya adalah bagaimana kita pertama punya channel untuk menampilkan perusahaan kita ya, profiling perusahaan kita ya. Itu kita punya website. Terus kita juga ada akun LinkedIn, Muko Indo Prakasa. Ya, jadi kalau website itu lebih kalau klien kita yang juga perusahaan mau cari tahu tentang kita itu bisa ke website. Bisa juga ke LinkedIn sih, tapi LinkedIn itu biasanya yang terkait dengan tenaga kerja. Jadi misalkan ada orang mau ngelamar kerja nih, ke situ ya. Iya, di LinkedIn-nya, oh lagi ada lowongan nih. Gitu. Walaupun di website kita juga ada sih yang menu lowongan gitu. Walaupun sekarang kita belum terlalu aktif kan itu. Nah jadi di LinkedIn kita juga ada. Nah kemudian dengan dua channel ini, kalau Facebook kita nggak ada, Instagram juga belum ada kayaknya. Ya, ini masukan juga ya kita perlu buat kayaknya. Nah, tapi paling tidak dengan dua channel ini kita sudah punya modal lah ya untuk berkomunikasi atau punya channel untuk berkomunikasi dengan klien kita yang perusahaan juga gitu. Jadi misalkan kita ikut tender nih, kan kalau B2B itu biasanya basisnya tender ya. Misalnya kita ikut tender, kan biasanya klien kita tuh pengen tahu nih perusahaan beneran nggak sih gitu. Nah, dia kan search tuh, oh ada websitenya. Websitenya bagus nggak sih gitu. Terus dari track record pekerjaannya ini kredibel apa enggak gitu. Nah dari situ sih. Nah kalau ada buat karyawan itu biasanya kan lihat di LinkedIn-nya gitu. Oh LinkedIn-nya gimana nih perusahaannya dan seterusnya. Jadi sementara ini baru lewat dua channel itu sih. Website dan LinkedIn. Dan LinkedIn betul. Nah image perusahaan yang sedang berusaha dibangun dan apa yang sudah ada itu apa Pak? Jadi intinya gini, kita itu, jadi kalau perusahaan itu kan ada yang namanya competitive advantage ya, atau keunggulan kompetitif ya. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu dipandang punya kelebihan dibanding perusahaan yang lain. Nah gitu. Nah kita itu ada dua sih value yang kita tawarkan.
Pertama adalah cost leadership. Jadi kita memberikan offering atau penawaran jasa dengan harga yang kompetitif. Yang kedua adalah kualitas dari layanan. Jadi artinya gini, walaupun kita nih harganya kompetitif, tapi jasa layanannya bukan murahan gitu. Iya. Nah, layanannya bersaing gitu. Nah, sehingga terus terang klien kita tuh dalam beberapa kasus mereka surprise melihat harga kita. Oh, kok harganya bisa murah ya gitu. Tapi ketika kita melakukan delivery nggak kalah juga sama yang harganya di atas kita gitu. Termasuk dengan perusahaan-perusahaan asing gitu. Sehingga mereka akhirnya dalam beberapa kasus mereka repeat order tuh ke kita gitu. Jadi mereka balik lagi ke kita kalau ada opportunity lain, mereka kasih penawaran ke kita. Sebagai contoh misalkan, kan kita tuh di Papua dari 2017 ya sampai 2023 kemarin yang bangun blok tangguh itu. Nah, terus kan di situ salah satu klien kita yang di konsorsium main kontraktornya kan ada Chiyoda tuh. Chiyoda perusahaan Jepang ya. Kan CSTS tuh Chiyoda. Nah, kemarin kita baru mendapatkan order juga dari Chiyoda untuk pembangunan smelter Freeport di Gresik. Nah, salah satu yang membuat mereka itu memberikan penawaran ini ke kita karena kita udah punya track record waktu di Papua bahwa Mukoindo ini dengan harga yang kompetitif bisa memberikan services yang bagus gitu, yang baik, nggak kalah sama perusahaan-perusahaan yang harganya lebih mahal. Kemudian yang kedua, selain bab cost leadership sama jasa yang berkualitas ini, kita juga punya komitmen untuk comply kepada ketentuan pemerintah gitu ya, termasuk tata kelola manajemen SDM yang sesuai dengan standar industri lah ya. Jadi gini, pekerja proyek itu banyak yang bukan banyak lah, saya belum pernah buat risetnya lah ya. Tapi dalam beberapa kasus karyawan-karyawan proyek itu kan kita sebutnya tukang ya. Iya. Tukang-tukang itu seringkali kerja itu nggak pakai kontrak, ngerti gak? Mereka tuh kerja aja gitu, nggak ada perjanjian kerjanya, Nggak ada batas ini. Iya, artinya secara tata kelola manajemen SDM itu nggak comply gitu sama ketentuan. Nah, kalau di kita Mukoindo ini karyawan proyek kita, walaupun mereka tuh tanda kutip cuma tukang gitu ya, tapi kita buatkan kontrak kerja sebagaimana karyawan yang ada di kantor gitu. Jadi tiap orang itu punya perjanjian kerja yang tertulis. Jadi jelas gitu loh hak dan kewajiban mereka apa dan seterusnya. Nah, ini juga dilihat oleh klien kita sebagai salah satu kelebihan Mukoindo gitu. Jadi Mukoindo tuh dalam mengelola karyawannya tuh sudah memenuhi ketentuan dari pemerintah atau perundang-undangan walaupun untuk pekerja lapangan gitu. Nah, sehingga mereka kan makin kesini nih compliance to regulation ya, ketaatan kepada aturan itu kan makin diperhatikan itu oleh pemerintah ya. Jadi mereka merasa nyaman bekerja dengan kita karena mereka yakin kita itu berupaya untuk bisa comply dengan aturan pemerintah seperti itu. Oh ya, satu lagi tambahannya, di antara berbagai perusahaan konstruksi yang ada itu secara umum pimpinannya angkatannya di atas pimpinan kita. Jadi direksi kita itu usianya di bawah 40 tahun semua. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan konstruksi yang lain nih rata-rata udah di atas 40 atau 50 tahun. Jadi owner itu orangnya udah tua gitu. Jadi Mukoindo ini satu di antara sedikit perusahaan konstruksi yang leadership timnya itu anak-anak muda gitu. Masih di bawah 40 tahun. Nah, sehingga dari sisi fleksibilitas, kemudian gaya kepemimpinan itu beda sama perusahaan-perusahaan konstruksi lain yang memang pimpinannya secara usia relatif lebih tua ya gitu. Jadi kita tuh kayak open door policy, pimpinan kita tuh biasa ya, maksudnya kalau bahasa Jawa terseraung lah, kita tuh sama pimpinan tuh udah kayak nggak ada sekat lah ya, kayak santai aja gitu. Jadi kita tuh biasa terima masukan dan seterusnya. Kemudian pimpinan juga nggak sungkan untuk turun ke bawah gitu kan, jadi nggak ada kayak biasanya jaga image atau gimana ya. Jadi bener-bener pimpinan tuh menyatu dengan
dengan kita semua, termasuk dengan karyawan di proyek di lapangan gitu, seperti itu. Jadi itu mungkin secara leadership culture juga kita punya perbedaan ya dengan perusahaan-perusahaan sejenis, dan menurut saya itu kelebihan gitu, karena di tempat lain mungkin pimpinannya nggak bisa kayak gitu. Lalu gimana sih Pak untuk menjaga image tersebut biar Ya, jadi yang pertama kita punya namanya corporate core value. Jadi corporate core value itu adalah nilai-nilai dasar yang nilai inti perusahaan yang harus dipahami dan dijalankan dalam keseharian kita, mulai dari pimpinan tertinggi sampai ya seluruh karyawan lah, ya, sampai OB dan seterusnya lah gitu ya. Nah, jadi dengan ini baru sih sebenarnya, baru mungkin tahun kedua kali ya. Itu kita perkenalkan. Jadi kita biasanya ada induction kalau ada karyawan baru masuk, itu kita berikan induction mungkin setengah hari lah ya, untuk memperkenalkan nilai-nilai inti ini kepada mereka sehingga mereka paham dan mereka juga tahu prakteknya seperti apa. Nah, kalau untuk yang karyawan lama itu kita ada sosialisasi. Nah, jadi harapannya kita semua ini punya perilaku dasar yang sama lah, dan itu bisa dilihat oleh klien gitu. Oh iya, memang orang Koindo itu misalkan punya komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan kita kan, sehingga customer itu puas misalkan gitu. Jadi kita punya punya nilai accountability ya, bahwa kita tuh punya tanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita untuk dikerjakan dengan tuntas dan berbasis kualitas kayak gitu. Itu contoh ya. Atau kalau secara internal kita juga ada value namanya learning. Jadi di Mkoindo itu, karena kita juga perusahaan kecil ya, karyawan kita nggak banyak, karyawan inti ya, tapi kalau sama karyawan proyek sih lebih dari 1.000 orang ya. Nah itu kita biasa tuh punya fleksibilitas tugas. Jadi misalkan kita tuh nggak milih-milih, oh ini kerjaan saya, ini bukan kerjaan saya, nggak gitu. Jadi kita tuh punya willingness to learn gitu. Kita punya keinginan untuk belajar. Misalkan ada tugas yang lain yang di luar yang biasa kita kerjakan, ya kita biasa, ya udah kita kerjain aja. Karena itu sarana atau kesempatan untuk belajar. Jadi saya sering bilang ke teman-teman di kantor, kerjaan tuh jangan milih-milih. Karena apa aja kerjain yang ditugaskan, dengan menggunakan mindset bahwa setiap penugasan adalah kesempatan untuk belajar. Di mana-mana belajar itu bayar. Kalian kuliah bayar kan? Kursus bahasa Inggris bayar gak? Bayar. Nah ini belajar tapi dibayar. Kan kerja dibayar. Iya benar. Tapi suruh belajar. Kapan lagi bisa belajar tapi dibayar? Gitu. Nah sehingga dengan value learning ini teman-teman semuanya catch up untuk berusaha untuk terus belajar hal baru gitu dengan penugasan-penugasan yang ada di perusahaan. Gitu sih. Adakah program CSR khas yang dimiliki oleh perusahaan atau bertahun-tahun telah berlangsung? Makna atau alasan khusus di balik adanya program CSR tersebut? Oke, ini ada backsoundnya yang mohon maaf. Jadi CSR kita itu biasanya kita santunan ke anak yatim atau lembaga pendidikan. Nah, tapi waktu COVID ya 2021-2022 itu CSR kita lebih ke intern. Jadi gini, kalau 2020 dan sebelumnya itu biasanya kita bentuknya santunan. Jadi charity lah. Jadi kita mungkin ke panti asuhan gitu ya, kita berikan santunan buat anak-anak yatim, atau kita ke lembaga pendidikan, kita berikan bantuan atau donasi buat lembaga pendidikan. Nah, tapi 2021-2022 itu ya kita coba CSR itu berupa intern. Jadi kita berikan kesempatan magang. Kenapa? Karena 2021-2022 itu kan ya 2020 juga sih. Itu kan COVID ya. COVID itu kan banyak orang yang PHK, susah cari kerja, dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi kita melihat kalau kita cuma charity bagi-bagi gitu ya, mungkin implikasinya kan ya pas kita bagi selesai. Tapi kalau kita berikan kesempatan orang untuk bekerja,
walaupun status sebagai magang ya. Mereka bisa dapat ilmu, pengalaman, dan bisa dapat pemasukan atau pendapatan juga kan, daripada nganggur lah bahasanya begitu. Nah, jadi 2021-2022 tuh kita buka intern, secara berupa peluang atau kesempatan untuk magang. Nah, jadi inti dari ini semua adalah manajemen kita itu, terutama Pak Iksan ya sebagai CEO, itu sangat concern terhadap pengembangan SDM. Gitu. Makanya dia nggak jauh-jauh tuh dari sekolah atau ke panti asuhan atau kayak tadi tuh magang gitu. Itu kan kaitannya sama SDM semua kan. Jadi beliau ingin supaya perusahaan itu bisa berkontribusi terhadap pengembangan SDM di Indonesia gitu. Dengan segenap keterbatasan yang ada sekarang ya gitu. Nah, itu sih yang jadi filosofinya. Program CSR apa Pak yang akan disegerakan nih, yang dilaksanakan dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat. Kalau dalam waktu dekat, kita sih insya Allah akan buka program magang lagi ya. Walaupun nanti mungkin bisa dikombinasikan dengan MT ya, tapi kalau MT sama magang tuh beda ya. MT itu kan manajemen trainee ya. Kalau MT itu kan lebih ke penyiapan atau kaderisasi calon pimpinan masa depan. Jadi mereka kerja kalau MT itu. Tapi kalau magang kan ya sifatnya ya intern lah, bukan kayak kerja full time lah gitu. Nah, jadi kita rencana mau teruskan nih program magang kita, cuma mungkin dengan kurikulum yang lebih baik dan lebih sistematis begitu ya, sehingga harapannya outputnya juga lebih berkualitas gitu, kayak gitu sih. Ada nggak masalah atau komplain dari pelanggan yang sering sekali dilaporkan itu apa Pak? Oke. Kalau saya cermati, ini sebenarnya tipikal Indonesia sih. Biasanya komplain dari klien itu antara lain kaitannya dengan masalah dokumentasi proyek. Tapi ini tipikal Indonesia. Saya tuh ngerjain proyek itu dari tahun 2002. Walaupun 2002 sampai 2019 atau 17 tahun itu proyek yang saya kerjakan itu proyek-proyek telekomunikasi. Jadi kayak bangun tower, Telkomsel, Indosat, Excel gitu. Bukan konstruksi kayak bangun jalan, gedung enggak, tapi lebih ke infrastruktur telekomunikasi lah. Nah, itu kita juga sama punya masalah dengan dokumentasi proyek. Orang Indonesia tuh kan lemah di dokumentasi ya. Iya. Karena kita senangnya ngomong, kita tuh belum terbiasa tulis menulis, mendokumentasikan segala sesuatu dengan rapi dan baik gitu. Nah, sehingga banyak hal yang mungkin tidak terdokumentasikan dengan baik lah. Nah, itu ujungnya pada saat kita mau closing project, nah itu ada banyak dokumen-dokumen yang misalkan kurang lengkap, perlu kita perbaiki dan seterusnya. Gitu sih. Ada nggak cara apa nih yang dipraktikkan untuk menanggulangi masalah tersebut? Ya, jadi intinya kita harus memperbaiki cara kerja kita dalam mengelola proyek. Nah, sehingga sejak tahun 2021 itu kita mulai menginisiasi namanya Project Management Office. Jadi PMO itu adalah struktur di perusahaan kita yang fokusnya adalah membuat standarisasi proses bisnis dalam proyek, sehingga ketika sebuah proyek dijalankan, dia itu cara mengerjakannya tuh standar gitu, termasuk dalam aspek dokumentasinya, sehingga bisa dipastikan dokumentasi proyek itu dilakukan dengan tertib ya, disiplin dan memenuhi ketentuan yang dibutuhkan ya, sehingga menurut klien penilaiannya tuh dokumentasi proyek kita tuh baik lah begitu. Nah, itu kita sudah inisiasi di 2021, walaupun saya akuin belum smooth ya, kita masih terus berusaha melakukan penyempurnaan gitu. Jadi kalau di Indonesia itu tipikal ngerjain proyek itu handicapnya tuh masalah tuh dua. Pertama, perencanaan yang ala kadarnya. Yang kedua adalah dokumentasi yang lemah gitu. Nah, ini beda sama misalkan saya sebut aja lah, kalau orang Jepang ngelola proyek. Jadi saya dulu punya teman waktu saya sebelum saya join Mukaindo kan saya di Ericsson ya, perusahaan vendor telekomunikasi ya.
dari Swedia. Nah, itu ada teman saya dulu dapat short assignment ke Jepang 3 bulan. Nah, jadi dia bilang, wah kalau di Jepang tuh beda banget sama proyek di Indonesia. Bedanya apa? Kalau di Indonesia itu begitu, misalkan nih kita dapat kontrak gitu ya, mengerjakan sebuah proyek gitu, misalkan bangun 1000 BTS gitu. Itu perencanaannya nggak lama, ya paling sebulan lah bikin perencanaan gitu. Habis itu langsung kerjain gitu. Pokoknya yang penting cepet eksekusi gitu. Perencanaan nggak usah terlalu bagus-bagus lah, yang penting jalan gitu. Kalau Jepang nggak. Jepang itu kliennya nggak mau mulai proyek sampai planningnya jelas dulu. Termasuk kalau planning itu nggak jalan, misalkan kita buat plan A. Nah, kalau plan A nggak jalan, plan B-nya gimana? Kalau plan B nggak jalan, plan C-nya gimana? Plan C nggak jalan, plan D-nya gimana? Jadi tuh klien di Jepang itu nggak mau ada perencanaan yang nggak bisa yang belum mengcover seluruh kemungkinan yang bisa terjadi. Saya dia bilang kalau di Jepang itu nyiapin proyek itu mungkin bikin planningnya bisa 3-6 bulan. Bikin perencanaan lama. Tapi eksekusi proyeknya sebentar dan langsung close dengan baik. Kenapa? Karena semua kemungkinan sudah disiapkan. Jadi nggak ada drama lah, nggak ada kejutan-kejutan gitu. Kalau kita kan udah nggak usah terlalu sempurna lah perencanaan, pokoknya jalan dulu gitu. Ntar sambil jalan, waduh bentok nih, abis ini gimana ya? Baru mikir gitu kan. Nah kan Indonesia begitu tipikalnya. Nah sehingga itu berdampak kepada apa? Ya tadi dokumentasi proyek juga jadi kurang baik gitu ya. Karena kita sibuk mengatasi berbagai masalah yang muncul belakangan dan kita baru pikirkan gitu ya. Akhirnya kan bab dokumentasi itu jadi agak kurang terabaikan. Jadi karena kita fokus misalnya jadi pemadam kebakaran gitu. Dan itu sebenarnya mungkin tipikal budaya Indonesia juga ya. Saya mau tanya sama teman-teman nih, kalau baru beli TV, nah yang pertama kali dilakukan tuh nyalain TV-nya apa baca buku manualnya? Baca buku manualnya ya. Hah? Nyalain TV, coba dulu. Nyalain TV-nya kan ya? Nyalain TV-nya, ntar kalau nggak bisa dinyalain baru Baca manualnya. Bener gak? Bener. Iya, itu Indonesia. Kalau unboxing nih, HP baca manual dulu atau tekan tombol on off-nya dulu? Tekan tombol on off dulu. Hah? Jujur ayo. Pasti tekan tombol on off dulu kan? Iya. Ntar kalau udah nggak bisa, wah baru baca manualnya. Nah itu Indonesia. Tapi kalau di luar tuh enggak. Ya, termasuk orang Jepang ya. Orang Jepang itu baca manualnya dulu. Ya, bahkan tekan tombolnya di mana dia baca dulu. Oh tekan tombolnya di sini. Kalau kita kan langsung nyari aja mana itu. Kalau udah bingung baru baca gitu. Kalau mereka enggak, mereka baca dulu, udah paham baru mereka sentuh. Itu bedanya kita. Kayak gitu. Dan itu tipikal sih di proyek-proyek lain gitu. Udah sih Pak, itu aja. Cukup. Oh iya, kira masih banyak pertanyaan. Nah itu dia interview kami bersama 3 narasumber mengenai humas atau PR. Dan kesimpulan dapat kita ambil yaitu humas dan PR sendiri sangat-sangat penting bagi berjalannya sebuah perusahaan. Oke, terima kasih sudah menonton interview kita. Bye bye.